Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Canisa TV, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like, comment, and share pada tayangan berikut. Para pemirsa Canisa TV, alumni Darussalam 1996 berkunjung ke salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan, Palembang, yakni Pulau Kemarau. Pulau Kemarau yang berada di tengah Sungai Musi merupakan pulau yang sangat unik karena terbentuk dari proses alam di Sungai Musi berpuluh tahun lampau, di mana tanah dan lumpur yang terbawa aliran Sungai Musi akhirnya berkumpul di muara sungai dan membentuk Pulau Kemarau, tepat di titik pertemuan antara sungai dan laut. Untuk menuju ke sana, kita harus menggunakan perahu atau ketek, dan sepanjang perjalanan tentu saja kita akan disuguhi dengan rumah-rumah terapung dan kehidupan masyarakat Palembang yang tinggal di sepanjang sungai. Pemirsa, di depan kelenteng yang didirikan sejak tahun 1962 di Pulau Kemarau terdapat makam Tan Bun An, pangeran dari Tiongkok, dan Putri Siti Fatimah yang berdampingan. Kisah cinta mereka inilah yang menjadi legenda terbentuknya pulau ini. Jika kita mengenal ada kisah legenda Romeo and Juliet, ada kemudian film yang diangkat dari sebuah novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, atau juga ada cerita Kais dan Laila. Nah, Sumatera Selatan juga punya cerita cinta legendaris antara Tan Bun An dan Siti Fatimah. Pulau Kemarau ini terletak di kawasan Sungai Musi dan bisa ditempuh dalam waktu 20 menit dari Damlagat Benteng Kuto Besar. Kisah ini dimulai ketika Tan Bun An memboyong sang pujaan hati ke Tiongkok untuk meminta restu dari orang tuanya. Setelah merestui pernikahan sang anak, orang tua Tan Bun An lalu memberikan hadiah berupa 7 guci besar kepada sang anak dan menantu. Tan Bun An dan Siti Fatimah lalu berlayar pulang ke Palembang dengan membawa guci-guci pemberian orang tuanya. Saat masih berada di tengah Sungai Musi, Tan Bun An penasaran dengan isi guci-guci tersebut, lalu membukanya. Maka terkejutlah Tan Bun An melihat guci bersih sawi-sawi asin. Hal tersebut membuat Tan Bun An marah dan melemparkan guci-guci itu ke Sungai Musi. Ketika hendak melempar guci ke-7, tanpa sengaja guci tersebut jatuh dan pecah di perahu. Ternyata guci pecah itu berisi harta benda yang permukaannya ditutupi sawi-sawi asin. Tan Bun An yang sudah membuang 6 guncil atas menyesali perbuatannya. Ia dong menyesal karena di dalamnya ternyata ada emas dan barang-barang berharga lainnya. Tanpa pikir panjang, Tan Bun An segera melompat ke air untuk mengambil kembali guci-gucinya. Melihat hal tersebut, sang pengawal pun ikut terjun untuk membantu majikannya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tan Bun An dan pengawalnya tak kunjung muncul ke permukaan, sehingga Siti Fatimah pun panik. Akhirnya Siti Fatimah memutuskan untuk lompat ke air dan mengalami nasib yang sama dengan Tan Bun An serta pengawalnya. Beberapa waktu kemudian, muncullah pulau kecil di tempat Tan Bun An dan Siti Fatimah terjun ke Sungai Musi. Pulau tersebut dinamai Kemarau, yang artinya kemarau karena tidak pernah terendam air meskipun arus gelombang Sungai Musi sedang tinggi. Di lokasi Pulau Kemarau tumbuh pohon di dekat makam sepasang kekasih ini, dan masyarakat setempat percaya kalau siapapun yang berhasil mengukir namanya dan kekasihnya di pohon yang juga dipercaya sebagai pohon cinta akan menjadi suami istri dan langgeng sampai tua. Untuk menjaga kelestarian pohon tersebut dari coretan-coretan pengunjung, maka lokasi pohon tersebut sekarang dipagari. Itu mah mitos ya guys, karena sesungguhnya nggak boleh juga percaya untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi demikianlah yang namanya kepercayaan. Oke deh guys, pemirsa, jika kamu berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan, maka tidak ada salahnya untuk berwisata ke Pulau Kemarau. Demikianlah liputan kita pada hari ini. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa untuk share, like, komen pada tayangan ini. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.